Assalamualaikum, saya akan menceritakan 3 kisah Nabi. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang kaya raya namun tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan yang membutuhkan. Nabi Ayub mendapat ujian dari Allah, yaitu hartanya yang banyak hari berhari berkurang dan jatuh miskin. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya ataupun miskin, senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur, dan saat dia jatuh miskin, harta yang ada dia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang kaya yang pelit atau kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Ujian Nabi Ayub alaihissalam berupa meninggalnya semua anak-anaknya. Sekalipun musibah sering berganti, tidak membuat Nabi Ayub untuk lupa beribadah dan memuji Allah. Nabi Ayub juga diuji berupa penyakit kulit. Nabi Ayub menderita sakit kulit yang amat parah, merata dari kepala dari kaki, sehingga ia dijauhi oleh keluarganya, tetangganya, dan sahabatnya. Walaupun Nabi Ayub ditimpa ujian yang parah, namun ia tetap sabar dalam menghadapinya. Dia tetap beribadah dan berzikir kepada Allah dengan tekun. Kondisi Nabi Ayub yang demikian parahnya menyebab ia dijauhi oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya, kecuali istrinya, Siti Rahmah, yang tetap setia dan merawatnya. Nabi Ayub tetap sabar menghadapi ujian berupa penyakit itu. Dia tetap beribadah dan berzikir dengan tekun. Suatu hari istrinya Siti Rahmah mendesak Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Nabi Ayub pun berkata, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita mengalami senang?" 80 tahun, kata Rahmah. Sungguh saya malu memohon kepada Allah karena percobaan yang ku alami belum memadai dengan waktu senangku. Dan Rahmah terus mendesak Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub yang begitu sabar dan ikhlas menerima ujian dari Allah. Dan kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah bersaudara. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Ia selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Fir'aun terus menyebarkan pasukannya ke seluruh pelosok desa dan mencari serta mengawasi ibu-ibu yang baru melahirkan maupun yang sedang mengandung. Demikian ketat yang pengawasan pasukan Fir'aun di tempat Fir'aun. Di tempat lain lahirlah seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Dialah yang kelak menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Saat itu Yukabat kelak menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Musa saat itu Yukabat
ibu dari Nabi Musa sangat khawatir, ketakutan dengan keselamatan bayinya. Akhirnya dengan izin dan ilham dari Allah, ibunda Nabi Musa menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Keesokan harinya, ketika istri Fir'aun, Asyah, sedang mandi di sungai Nil, ia melihat peti yang terapung di sungai Nil, yang secara kebetulan sungai itu terhubung dengan bangunan istana. Setelah dilihat, ternyata peti itu terisi seorang bayi laki-laki yang lucu dan tampan. Penemuan bayi itu dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun berkata, "Anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Berikan anak itu, aku akan membunuhnya." Akan tetapi istri Fir'aun, Asyah, memohon kepadanya untuk mengasuhnya. Ia sangat menyayangi bayi itu. Fir'aun dengan terpaksa mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi itu dan mengizinkan istrinya untuk mengasuhnya. Saat itu Musa tinggal di istana Fir'aun yang mengasuhnya bersama istrinya. Asyah demikian pula dengan ibu Nabi Musa sendiri, seperti sudah ditakdirkan oleh Allah. Ibunda Nabi Musa menjadi pengasuhnya di istana tanpa sepengetahuan siapapun kalau ia sebenarnya ibunda Nabi Musa. Bertahun-tahun kemudian Nabi Musa hidup bersama Fir'aun di istana hingga ia dewasa. Nabi Musa alaihissalam diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan pelindung ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang Fir'aun dengan tongkat sihirnya. Kedatangan Nabi Musa ke Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir. Akhirnya suatu hari Fir'aun menantang Nabi Musa. Ketika itu, pada hari itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkan tongkatmu terlebih dahulu, atau kami akan memulainya lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamu yang lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melempar tali dan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah pun berfirman, memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah, yang kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian inilah membuat tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah karena melihat tukang sihir tersebut beriman kepada Allah. Demikian istrinya Fir'aun, Siti Asyah, istri dari Fir'aun. Maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya, sampai mati. Melihat demikian Nabi Musa dan orang-orang beriman mundur melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam.
dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan pada saat itu. Turunlah wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian, jalan yang panjang yang terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang terbentang menuju seberang di kejauhan. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang dan dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih ada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya terlahap oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang durhaka.